Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurjana dengan NIM 06031282429047, mahasiswa Universitas Sriwijaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Ekonomi yang diampu oleh Ibu Dewi Pratita, SPD NPD. Nah, siapa nih di antara kalian yang pernah merasa belajar ekonomi itu sulit dan membosankan? Tenang saja, kali ini saya akan memperkenalkan sebuah media pembelajaran sederhana namun inovatif untuk membantu kita memahami permasalahan ekonomi dengan cara yang lebih menyenangkan. Nah, kenalin nih, inilah ular tangga ekonomi. Dengan permainan ini, kita nggak cuma belajar teori, tetapi juga bisa memahami konsep ekonomi dengan cara yang interaktif dan seru. Mau tahu gimana cara mainnya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Media pembelajaran ini ditunjukkan untuk siswa kelas 10 SMA atau MA, khususnya dalam mata pelajaran ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ialah yang pertama itu mengidentifikasi berbagai masalah pokok ekonomi. 2. Memahami masalah ekonomi menurut teori klasik. 3. Memahami masalah ekonomi menurut teori modern. Nah, dengan menggunakan media ini diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami konsep ekonomi melalui bermain yang interaktif. Nah, ini adapun alat dan bahan untuk membuat media pembelajaran ini. Yang pertama, kita membutuhkan karton atau kardus tebal sebagai papan permainan. Kedua, kertas warna atau kertas HPS untuk membuat kotak-kotak ular tangga. Dan juga pertanyaan yang berisi soal-soal terkait materi ekonomi. Terus ada spidol atau marker warna-warni untuk menulis angka dan instruksi pada papan permainan. Gunting dan lem untuk menempel dan memotong bahan. Cara bermainnya itu yang pertama, pemain pertama melempar dadu dan melangkah sesuai angka yang muncul. Kedua, jika berhenti di kotak biasa, pemain bisa lanjut ke giliran berikutnya. Yang ketiga, jika berhenti di kotak tantangan, pemain harus mengambil kartu pertanyaan dan menjawabnya. Jika jawabannya benar, lanjut melangkah. Jika salah, harus mengikuti hukuman, misalnya mundur 2 langkah. Yang keempat itu, jika berhenti di kotak bonus, pemain mendapatkan keuntungan seperti maju 2 langkah. Kelima, pemain yang pertama mencapai garis akhir adalah pemenangnya. Berikut ini ada kelemahan dan kelebihan dari media pembelajaran ular tangga ini. Yang pertama, kelebihan. Jadi, membuat kegiatan belajar mengajar lebih menarik dan menyenangkan. 2. Membuat siswa berpikir lebih kritis. Dengan adanya tantangan dalam media pembelajaran ini seperti permainan edukatif atau kuis, siswa akan biasa untuk berpikir lebih logis dan kritis dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Nah, yang ketiga itu membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi, media pembelajaran yang bersifat interaktif memungkinkan siswa untuk lebih banyak berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Mereka tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran, baik melalui diskusi, permainan, ataupun praktik langsung. Nah, adapun kelemahan media pembelajaran sederhana ini, yang pertama, yang pastinya membutuhkan tempat yang lebih luas. Kedua, durasi permainannya tidak konsisten. Dalam pembelajaran berbasis permainan ini, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permainan ini bisa berbeda-beda. Jadi, ini dapat membuat pengolahan waktu dalam pembelajaran menjadi lebih sulit. 3. Membutuhkan persiapan yang lebih matang untuk menyelesaikan konsep materi dengan permainan. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan ini, guru atau pengajar dapat menyesuaikan penggunaan media pembelajaran sederhana agar lebih efektif dalam proses belajar dan mengajar.
Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang media pembelajaran ular tangga ekonomi. Dengan cara ini, belajar ekonomi pastinya lebih seru, interaktif, dan lebih dipahami. Jangan lupa untuk mencoba permainan di rumah ataupun di kelas bersama teman-teman. Dijamin pemahaman tentang permasalahan ekonomi akan semakin mudah. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.